Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Mas. Selamat malam juga Ibu. Baik. Apa Malam, Pak William. malam Ibu Intan? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Selamat malam. Masih semangat ya untuk mengikuti webinar ini? Selamat malam. Oke, semangat selalu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada kendala dari sesi-sesi sebelumnya? Insya Allah masih. Masih mencari-cari. Oke. Oke. Baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin Kalau ditanyakan? kendala belum tahu, tapi saya mau tanya. Oke, silakan Ibu. Halo? Oke, apakah suara saya bisa terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, izin Pak. Saya mau tanya Pak. Oke, silakan Ibu. Ya, kalau saya sih lebih ke arah begini. Saya kan ada kebutuhan untuk kolokium. Halo, Oke, oke, saya ada kebutuhan untuk kolokium. Tapi kan belum melakukan penelitian. Sinyalnya oke, ya, saya izin ketik aja ya. oke. Belum melakukan penelitian, jadi tidak ada hasil kan, baru proposal saja. Jadi untuk abstrak atau papernya itu kita bikin seperti apa ya? Mohon arahan, Pak. Oh, oke, baik Ibu. Jadi jika sedang proposal tidak masalah Ibu, tetap nanti kita bisa buat untuk rancangan papernya. Nah, kebetulan untuk malam hari ini kita akan menyusun anatomi paper itu terlebih dahulu Ibu. Nah, nanti bisa ya Ibu tuliskan dulu untuk hipotesisnya. Tentunya kan sebenarnya penelitian itu hanyalah untuk membuktikan bahwa dugaan kita itu benar. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian, tentunya sudah memiliki dugaan atau hipotesisnya. Nah, nanti Ibu bisa susun dulu berdasarkan hipotesis yang Ibu miliki. Kemudian nanti ketika penelitiannya sudah selesai, baru kita susulkan untuk hasil-hasil penelitiannya di dalam papernya. Itu juga bisa, Ibu. Bagaimana, Ibu Intan? Jadi, karena kan saya masih bab 3 kan belum ada hasil. Jadi masalah abstrak juga tidak ada perlu hasil ya. Oke, untuk Hasil abstrak nanti. penelitian atau Ye. maaf atau papernya itu kita pakai SLR aja untuk kolokium ini, tapi pakai variabel yang akan kita teliti. Bagaimana, Pak? Oke, baik. Oke, untuk yang pertama tadi soal abstrak. Soal abstrak memang harus ada hasilnya, memang harus menunjukkan apa hasil dari penelitian kita. Tapi untuk abstrak itu kita bisa buat terakhir, ketika body of paper kita sudah jadi atau paper kita sudah jadi, kita bisa dengan mudah untuk menarik abstraknya. Kemudian kalau misalnya Ibu ingin membuat SLR dulu, itu sangat bisa Ibu. Jadi kita bisa mulai dari studi sistematik literatur review terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian untuk membuat papernya itu juga bisa. Monggo, tinggal uh, senyamannya Ibu. Ibu mau membuat SLR dulu juga tidak masalah, itu juga bisa dilakukan. Hmm. Nah, kemudian Pak, setelah SLR itu dilakukan, itu kan banyak jurnal ya yang kita dapat gitu. Akhirnya kan misalnya kita udah filter-filter dapat berapa. Yang kita tuliskan ke jurnal itu ada nggak syarat seperti oh hanya sekian jurnal saja, 5 jurnal saja, atau seluruhnya itu kita masukkan ke dalam untuk paper ini gitu, hasil SLR-nya. Hasil SLR-nya gimana Ibu? Mohon maaf. Hasil SLR kan banyak tuh, banyak jurnal. Misalkan ada 20 jurnal yang kita temukan kan. Nah, terus untuk dibuat sebagai paper,
kita tuh hanya perlu pilih lagi atau seluruh jurnal itu hasil dari penelitian jurnal itu kan kita bandingkan itu kita cantumkan di hasil apa di jurnal tersebut gitu. Oke, nah itu kita bisa cantumkan. Oke, nah kita bisa cantumkan semua Ibu untuk jurnalnya, tapi kita pilih yang perbandingannya yang menunjukkan perbandingan yang signifikan. Misalkan jurnal 1, 2, 3 ini mirip, kemudian 4, 5, 6 ini agak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, kita bisa cantumkan nih hasil dari jurnal 1, 2, 3 dibandingkan dengan jurnal 4, 5, 6 dan selanjutnya jika Ibu membuat beberapa jurnal, menemukan beberapa jurnal yang serupa, Ibu bisa kelompokkan begitu. Nanti kita ambil em, dari jurnal-jurnal tersebut, kita ambil perbandingannya dari yang dikelompokkan tadi. Oh, baik. Jadi kalau misalkan saya dapat 20 jurnal, terus ada misalkan 16 yang signifikan, 4 tidak signifikan. Itu semua itu ya, ditampilkan di jurnal paper itu ya, Pak? Iya, Betul nggak? iya, tapi nanti kita bisa bahas lebih yang kesignifikannya. Seperti halnya pada judul Oh. kemarin kan kita membahas tentang signifikansinya, kebermanfaatannya. Kalau sisi kebermanfaatan atau signifikansinya tidak begitu nampak dalam penelitian, itu tidak begitu perlu kita tampilkan begitu, Ibu. Oh, baik. Jadi misalkan dari 20 itu yang signifikannya 16, ya berarti eh, itu cara menguraikan di jurnalnya pakai tabel atau deskripsi juga gitu untuk hasil penelitian ini. Oke, nah itu Ibu bisa cantumkan tabelnya, kemudian Khusus dideskripsikan di ya, bawahnya. Jadi Pak. nanti tetap, enggak Ibu, tidak apa-apa. Masih tertangkap sedikit-sedikit ini. Oh, Oke, jadi nanti bisa dicantumkan juga untuk tabelnya, kemudian nanti bisa dijelaskan sedikit tentang tabel itu apa, dideskripsikan begitu. oh. Oke, saya mengerti. Iya, Terima kasih. baik, terima kasih Ibu. Oke, Ya, baik Bapak Ibu. Di sini sebenarnya sudah ada Pak Abu, saya sapa dulu. Selamat malam Pak Abu. Selamat malam Pak Abu. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, siang. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Abu? semua. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik. Alhamdulillah Mas Yam. Alhamdulillah Pak Abu. Oke. Nah, ini sudah bergabung bersama kita di sini Bapak Ibu untuk Pak Abu dan sebelum itu mungkin untuk kita memulai malam hari ini di sini untuk malam hari ini kita sudah masuk ke sesi yang keempat Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang penyusunan paper sesuai dengan anatominya. Nah, bagaimana paper itu terbentuk tentunya pasti ada susunannya. Dan susunan yang baik itu harus sesuai dengan anatomi, sama-sama dengan tulisan tapi beda antara artikel ilmiah dengan koran. Tentunya pasti susunannya berbeda. Artikel ilmiah dengan penelitian-penelitian pelaporan paper dan penulisan laporan penelitian tentunya berbeda. Maka dari itu, di rumah Scopus kita memiliki yang namanya 703 framework. Nah, apa saja isinya 703 framework? 703 framework itu hanya menjawab 7 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu membuat paper, menulis sebuah paper, itu sebenarnya hanya menjawab 7 pertanyaan. Gitu ya Pak Abu. Intinya kita menjawab singkat 7 pertanyaan, cukup dengan kalimat sederhana yang nantinya akan kita kembangkan menjadi sebuah paper. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, bagaimana Pak Abu untuk materi malam hari ini sudah bisa kita mulai? Silakan Mas, kalau pesertanya sudah oke ya, Oke, kita mulai. baik. Baik, baik Pak Abu. Saya share screen ya, Pak Abu. Ya, oke. Monggo, silahkan Pak Abu. Ya, terima kasih Mas Yam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Oh, malam ini kita sudah masuk sesi keempat ya. Itu salah satu inti dari pertemuan kita. Eh, Memasuki 50% pertemuan kita ya, Bapak sekalian. Eh, Kalau kemarin itu kita sudah memulai dari judul
referensi dan alat kemarin ya, bagaimana mau menggunakan Mendeley, Grammarly, Bapak sekalian. Maka sekarang ini, bagaimana kita mau menyusun manuskripnya, ya kan? Karena semua yang kita telah lewati itu tidak akan tersusun kalau kita tidak melakukannya, tidak membuat suatu kerangka, ya Bapak Ibu sekalian. Kerangka ini adalah pola untuk kita apa namanya memulai penyusunan paper kita Bapak Ibu sekalian. Eh, Istilahnya senjata dan pelornya sudah siap Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita bagaimana caranya? Bagaimana caranya mempertemukan antara senjatanya dengan pelornya? Tentu dengan membuat polanya dulu. Polanya paper itu yang saya disampaikan oleh Mas Yong itu adalah eh, 703, framework 703 itu Bapak sekalian, kita akan menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk pernyataan. Pernyataan tujuh, tujuh apa namanya, 7 pertanyaan itu kita jawab dengan pernyataan-pernyataan ilmiah tadi Pak sekalian. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di sini. Di sini ada 7 ya, ada angka 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak sekalian. Nah, ini adalah anatomi daripada paper kita Bapak sekalian. Ya, sebelum kita lanjut ke kiri, lihat dulu di kanan Bapak Ibu. Itu ada di kanan prisma itu ada 1, 2, 3. Kemudian di tengahnya mengerucut ya, nomor 4 itu mengerucut. Kemudian setelah 4 dia akan membuka lagi Bapak sekalian. Ya. Nah, Bapak sekalian, tadi ada ibu pertanyaan ya, ibu siapa tadi, Ibu Ike. Nah, itu katanya belum melakukan penelitian tetapi sudah ada apa namanya. Oh, oke, sudah ada apa ya, hipotesisnya dia mau melakukan SLR. Ya, walaupun Mbak Ibu melakukan SLR, Systematic Literary Review, tetapi tetap itu kita membuat suatu pola namanya apa anatomi paper Bapak sekalian, karena paper itu pada umumnya bahkan hampir ya hampir seluruhnya menggunakan pola tadi itu bisa katakan dengan IMBRAT, Introduction, Method, Result, ya, Result and Discussion dan kesimpulan Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu, olehnya itu kita memulai dari what is a noun dulu, ya, what is a noun. Ya Bapak sekalian, apa itu what is a noun? Apa itu what is noun dan what is a noun? Ya, itu di bagian nomor 1 itu Bapak Ibu. Nomor 1 itu adalah what is noun, adalah kalimat-kalimat yang sudah diakui ya, sudah dipahami, atau istilah lain kalimat-kalimat positif, narasi ilmiah positif tentang topik Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang kesehatan atau pendidikan, maka kita bisa menggunakan eh, bahasa umum yang sudah dipahami secara global tentang pendidikan pamannya atau kesehatan. Pendidikan adalah ya unsur pokok di dalam untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, ya kan? Pendidikan apa namanya merupakan eh, hal penting ya yang mesti dilakukan oleh yang mesti dilakukan oleh apa namanya peserta didik umpamanya. Jadi kita membuat pernyataan-pernyataan positif Bapak Ibu ya sebanyak 4, 5 kalimat, ya kan, untuk mengantar daripada pendahuluan tadi itu. Ya sekalian nanti akan kita lihat polanya itu 7 pertanyaan itu dalam bentuk kotak. Kemudian what is a noun? What is a noun itu adalah kalimat, kalau tadi itu pernyataan positifnya ya, maka nanti di bagian what is a noun itu maka kita akan membalas tadi itu ya, namun pada kenyataannya, ya kan, namun ya, jadi kita selalu menggunakan kata namun ya, karena untuk tadi memberikan permasalahan, membuat permasalahan riset kita itu, membuat gap daripada riset kita itu, namun pada kenyataannya pendidikan itu belum merata ke seluruh eh, apa namanya seluruh penjuru Nusantara umpamanya. Ya, pendidikan masih terbatas pada orang-orang tertentu, ya kan? Kemudian
pendidikan apa namanya di daerah-daerah tertentu belum terjangkau secara merata umpamanya. Kemudian terdapat kesenjangan antara pendidikan di kota dan di desa. Itu semua itulah pernyataan-pernyataan negatif Bapak Ibu sekalian. Pernyataan-pernyataan negatif atau problem riset kita Bapak Ibu sekalian. Nah, disitulah nanti akan kita apa namanya membuat eh, apa ya semacam pernyataan ya yang akan kita bahas di dalam diskusi Bapak Ibu. Itu di kalimat Otis 6 itu. Ya, karena untuk menjawab pertanyaan tadi itu, pernyataan negatif itu, maka kita harus selesaikan nanti di discussion, Bapak sekalian. Ya, ada beberapa pernyataan unknown di bagian nomor 2 ini, maka itu pula yang akan kita jawab di bagian nanti discussion, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pengantar teorinya dulu ya. Setelah itu nomor 3 Bapak Ibu, nomor 3 how and why. Ya, bagaimana pentingnya atau apa yang kita lakukan ya. Ya, apa yang kita lakukan? Apa rasionalnya daripada riset kita ini? Nah, untuk menjawab tadi pernyataan atau problem riset itu, maka kita melakukan. Kita apa namanya memberikan hipotesis ya, Bapak sekalian. Rasionalnya penelitian ini, ya kan? Tujuan penelitiannya, hipotesis penelitian itu pada bagian nomor 3 how and why. Temuan apa yang akan kita antarkan pada riset ini Bapak sekalian, ya. Nah, pentingnya melakukan riset ini adalah ya kan untuk ya memberikan penjelasan tentang bagaimana memeratakan pendidikan Indonesia umpamanya Bapak sekalian. Ya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk jadi itu di bagian nomor 3 Bapak Ibu ya pernyataan apa namanya kalimat-kalimat seperti itu. Pentingnya kita melakukan penelitian ini. Apa alasannya kita melakukan penelitian ini atau apa hipotesis kita melakukan penelitian itu? Yang diakhiri dengan tujuan riset itu Bapak sekalian. Ya, tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Itu di bagian terakhir daripada introduction. Ya, setelah itu Bapak Ibu baru kita masuk ke metode penelitian. Ya, metode penelitian Bapak Ibu. Apa yang kita sudah lakukan? Ya, Bapak sekalian. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu walaupun nomor 4 ini, posisi urutannya nomor 4 itu di manuskrip, tetapi yang paling mudah yang kita lakukan adalah menyusun metode Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan penelitian, kita sudah melakukan riset Bapak Ibu sekalian. Maka itu yang paling gampang kita lakukan. Ya, penelitian, metode penelitian itu Bapak Ibu sekalian, ya itu yang paling pertama kita lakukan. Kita bisa menyusun manuskrip itu dimulai daripada metode penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti akan berisi berapa daripada metode penelitian ada apa ya? Ada 4 hal yang kita mesti ada di dalam metode penelitian. Nanti kita jelaskan. Ya. Kemudian setelah metode penelitian maka baru kita masuk hasil. Karena kita sudah melakukan penelitian maka pasti ada hasilnya Bapak Ibu. Ya, pasti ada hasilnya karena kita sudah melakukan riset. Makanya di result itu kita Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan hasil riset dan itu terungkap ya. Itu dari apa namanya? Gambaran dari pernyataan penelitian kita, pernyataan unknown tadi itu. Ya, itu data yang akan menjawab daripada eh, apa namanya masalah penelitian kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu nanti akan kita apa ya memberikan data, menampilkan data yang menjawab permasalahan penelitian kita tadi itu. Ya, di result Bapak Ibu sekalian ya. Ya, dan itulah yang akan kita bahas di bagian discussion itu. Ya, bagian discussion itu. Jadi antara nomor 2, nomor 5 dengan nomor 6 itu sangat terkait Bapak Ibu. Ya, permasalahan penelitian kita nomor 2 dijawab dengan data-data. Ya, data-data di result itu Bapak sekalian. Setelah itu maka kita mudah membahasnya karena sudah ada data-data itu yang ada di result tadi ini. Nah, Bapak sekalian. Jadi ada berapa pernyataan negatif ya unknown itu maka itu pula yang kita jawab di bagian diskusi ini Bapak sekalian. Ya, pembahasan. Nanti kita tampilkan kotaknya. Baru kesimpulan. Kesimpulan apa kita temukan ya eh apa temuan kita ya. Apa temuan kita di dalam riset ini Bapak sekalian. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi itu secara teoritis ya. Secara teoritis. Sekarang Mas Mohon maaf Pak, ya, aku sepertinya putus-putus suaranya. Bagaimana?
Filipina. Ada yang Oke, ingin ditanyakan sebelum kita melangkah ke tabel? Ya, suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu? oke, sudah jelas Pak Abu sekarang. Udah ya? Ya, izin Pak Abu, Ya. selamat malam. Silakan Bu. Silakan Bu. Eh, Tadi kan di apa di dua itu kita menyampaikan em, apa em, pernyataan negatif ya Pak. Ya, Eh, Pernyataan negatif itu kan belum optimalnya ini, belum belum adanya pemerataan ini. Nah, apakah pernyataan negatif itu juga bisa apa bisa kita narasikan ke dalam kalimat pertanyaan ya Pak, rumusan masalah itu Pak? Halo, Oke, Mas. saya Pak Abu sedang Oh, Pak gangguan Abu putus. jaringan ini. Iya. Oke, Saya kira saya yang putus ini Mas. ya, oke. ya. Apakah di tempat Bapak Ibu jelas, Bapak Ibu yang Ini lain Terputus, Mas. terputus juga? Oke, Ya, apa yang mungkin mungkin Pak Abu bisa anu aja, apa aja ya, barangkali untuk saya, memperkuat soalnya. saya oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu untuk Oke, masih Pak Oke. Abu putus di tadi. sini. Bisa off cam aja, Bang. Iya, Iya. sebenarnya harus off cam saja ini Pak Abu nanti. Off cam saja sebaiknya. Coba. Oke, kita tunggu dulu. Oh ini sudah join. Oke, masih di mute Pak Abu? Anu. Oke, maaf ya. Maaf ini kayaknya ada gangguan nih. Oke, gimana? Suara saya kedengaran ya, Bapak, Ibu? Ya, sudah Masih kedengaran Pak. jelas ini. Iya, ya. Gimana tadi, Bu? Ya, Masalahnya. itu Pak di apa poin 2 yang Dua ya. ya yang unknown Noun. tersebut ya. Hmm. Bapak kan tadi menyampaikan kalau di situ kita menyampaikan pernyataan yang negatif Pak ya. Kondisi Ya. existing lah seperti itu ya Pak. Nah, Ya. eh, apa apa eh, bagaimana hubungannya itu dengan rumusan masalah itu Pak yang dalam bentuk kalimat pertanyaan? Apakah itu menjadi satu atau memang beda? Ya, boleh Bu. Itu unknown itu merupakan bagian masalah penelitian, Mbak, Ibu. Itu masalah penelitian. Kalau di disertasi itu kan memang kita membuat pertanyaan penelitian ya, Iya betul. pertanyaan penelitian. Ya. Tapi kalau ini manuskrip, Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan penelitian itu kita membuat pernyataan, Oh, pernyataan. Bukan lagi pertanyaan penelitian, tetapi pernyataan, oh, pernyataan yang menunjukkan masalah riset kita. Ya. Coba saya bisa enggak salah satu pertanyaan penelitian Ibu? Ya, problem riset Ibu apa salah satunya coba supaya kita bisa membuat satu contoh daripada pernyataan unknown tadi itu. Ya, ada enggak? s- ya di sini saya sih tidak membuat rumusan masalah itu Pak. Tapi saya lihat di beberapa artikel itu ada rumusan masalahnya Pak. Oh ya, ya, ya. Oke. Hmm, Oke, kalau artikelnya memang artinya ada memang satu dua tulisan ya, tetapi tidak umum ya, tidak ya umum. ya. Tidak umum itu ada pertanyaan penelitian. Ya itu tidak ada masalah sih, tapi itu Oh, adalah bagian daripada kalimat unknown, Bu. Ya, bagian kalimat unknown. Tidak kita menunggu pertanyaan penelitian itu tidak pernah berada ya. Saya belum pernah menemukan ya pertanyaan penelitian ini berada di kalimat pertama pendahuluan di bagian noun itu kan. Heeh. iya, Pasti pertanyaan penelitian itu bagian akhir, bagian itu tadi di bagian permasalahan penelitian atau di bagian unknown, ya kan? ya ya. Nah, Ya ya. nah. Oke, bisa diterima Bu? Nggih, nggih, bisa paham Pak saya. Oke, Mungkin oke. Pak bisa saya ini coba contohkan punya saya Pak. Coba bacakan, silakan. Bacakan Misalnya Bu. gini Pak, pertumbuhan peningkatan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk itu bisa menurunkan kualitas lingkungan hidup. Secara teori seperti itu. Kemudian berdasarkan data yang ada di BPS itu untuk Provinsi Aceh misalnya, eh, jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya, tapi kualitas lingkungan hidup juga terus meningkat. Apakah itu bisa jadi gap?
Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, Ah, kualitas kualitas lingkungan. juga meningkat dari data yang ada. Sementara dari segi teori, eh, kalau penduduk meningkat, kualitas lingkungan juga akan menurun seharusnya kan. Tetapi data yang ada, semakin tinggi kepadatan penduduk, kualitas lingkungan juga meningkat gitu. Apakah itu Ya, bisa dipikir? tapi itu kan tidak berdiri sendiri, Bu. Maksudnya apa? Tentu ada faktor yang kenapa dia bisa meningkat kualitas lingkungannya. Nah, mungkin saja ada ada istilahnya kompetisi yang besar sehingga orang untuk berusaha untuk menciptakan kondisi apa namanya memperbaiki lingkungan umpamanya kan. Jadi itu tidak pernyataan itu tidak umum, Bu. Pasti ada istilahnya kondisi tertentu ya, ada eh, apa Ada kondisi yang faktor. mendukung ya tidak umum itu terjadi. Heeh. Tetapi ibu bisa menyampaikan pernyataan bahwa eh, apa eh, ke peningkatan jumlah penduduk apa ya peningkatan jumlah penduduk ini adalah menjadi salah satu eh, problem sosial umpamanya ya itu adalah problem sosial ya kita bisa menyatakan seperti itu ya namun apa istilahnya kondisi lingkungan juga kondisi lingkungan ini jawaban atau apa sebenarnya kondisi lingkungan yang ibu Enggak, ini dapat saya ketemukan ini meneliti begini, Pak. ya. Pengaruh daripada kepadatan penduduk terhadap Hmm? kualitas lingkungan hidup. Jadi, Hmm. dari teori yang saya baca, semakin meningkatnya kepadatan penduduk, maka kualitas lingkungan akan menurun. Nah, kemudian saya mencari data dari BPS. Dari data yang ada selama 10 tahun terakhir, itu jumlah penduduk itu meningkat setiap tahunnya. Kemudian kualitas lingkungan hidup juga meningkat. Nah, jadi bertentangan dengan teori yang Ya, ada. Apakah itu bisa dijadikan gap dalam penelitian? itu kan temuan ibu sudah temuan data kan temuan data yang ibu sampaikan tadi itu sudah harus disampaikan realitasnya seperti itu tapi apakah ibu hanya hanya Apakah ada menemukan efeknya gitu? Kita mau mencari apakah kepadatan penduduk itu berefek nggak terhadap kualitas lingkungan hidup? Berdampak tidak terhadap kualitas lingkungan hidup? parameter parameter kualitas lingkungan hidupnya itu Nah, apa itu ya. kita gunakan indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk kualitas lingkungan hidup, kita gunakan indeks kualitas lingkungan hidup. Itu dikeluarkan setiap tahunnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Dinas Ya, Lingkungan Hidup Kabupaten tapi ada Kota. kan parameternya bukan indeks Ada, indeks. ada Nah, ada indeks parameternya kan? kualitas air, kualitas udara, kualitas Ah, lahan, tutupan lahan, dan juga kualitas air laut. Ini saya terus melihat ada perbedaan antara teori yang saya baca dengan data yang saya temukan di BPS gitu, Pak. nah, itu temuan Ibu, itu temuan. Itu temuan tadi kan teorinya kan Hmm, semakin meningkat pertumbuhan penduduk maka masalah lingkungan itu biasanya Kan muncul menurun. ya Ya. muncul dampak lingkungannya kan. Iya, Pak. Itu Ibu temuan itu bahwa berdasarkan teori yang awal temuan penelitian ini menyebutkan bahwa eh, apa sih namanya peningkatan pertumbuhan penduduk itu apa namanya tidak serta-merta membuat lingkungan semakin menurun tetapi justru yang saya temukan adalah meningkat dengan parameter-parameter yang ada ini itu temuan malah saya menganggap jawaban itu Bu ya kan jawaban Berarti itu maksudnya bisa menjadi suatu hal yang bertentangan gitu Pak ya. Kan tadi di nomor dua ini apa bisa masuk ke nomor dua ini Pak, maksud saya. ya jadi silakan Ibu menyampaikan bahwa eh, apa namanya what is down-nya itu adalah eh, apa namanya penduduk Indonesia ini semakin banyak ya kan namun itu penduduk Indonesia semakin banyak sebarannya berada di umpamanya Pulau Jawa dan sebagainya namun kita eh, apa namanya mengambil pernyataan penelitian bahwa peningkatan jumlah penduduk itu mempunyai dampak sosial umpamanya dampak sosial ini semuanya ya
Sehingga kita melakukan penelitian, Pak Bu ya. Kita Iya. melakukan penelitian ini dengan tujuan ini. Ya, jangan dulu Apakah diangkat, jangan dulu diangkat itu hasil hasil riset Ibu. Nanti kita tampilkan di hasil penelitian. bukan di gapnya itu Pak dimunculkan? Jangan di gapnya dulu. Angkat Hmm. saja gapnya itu tentang apa namanya eh, masalah penelitian. Hmm. Ya, masalah ke peningkatan jumlah penduduk itu mempunyai dampak sosial yang besar. Ya, salah satunya adalah ini kualitas pendidikan menurun, kualitas lingkungan menurun dan sebagainya. Itu agak tidak apa-apa. Nanti Ibu jawab nanti di hasil bahwa tidak ternyata tidak apa ya, tidak mesti ya dengan meningkatnya jumlah penduduk itu kualitas lingkungan menurun. Bahkan saya menemukan seperti ini ya, walaupun penelitian terdahulu hasil penelitian terdahulu berhubungan berhubungan positif antara peningkatan dengan apa namanya jumlah penduduk ya, jumlah penduduk dengan kualitas lingkungan bertolak belakang, tetapi pada temuan ini riset ini saya menemukan seperti ini. Silakan disampaikan di hasil riset itu adalah temuan Ibu. Nah, nanti dijelaskan nanti apa temuan pendukungnya kenapa bisa terjadi. Silakan Ibu, temuan apa karena kan parameternya kan ada parameter itu. Silakan dijelaskan. Tapi jangan dijadikan kalimat negatif tadi itu yang kualitas lingkungan meningkatkan Hmm. itu temuan Bu. Oh, gitu. Nah, Atau gini, karena saya udah menempatkan itu di bab 1. Jadi karena mm-mm. dalam persepsi saya, Mm-mm. ketika teori berbeda dengan data yang ada, maka saya ingin mencoba betul nggak ada efeknya kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan. Maka dilakukanlah penelitian, betul nggak berefek gitu. Ya, silakan aja disampaikan di dalam pernyataan negatifnya itu. Apa yang Tapi itu kan hasilnya itu rupanya dalam jangka panjang dia ada efek positif atau negatif, kemudian dalam ah, jangka itu pendek gitu. itu tadi yang saya sampaikan Ibu bahwa ada artinya dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka ada kesiapan mempersiapkan itu terhadap dampak lingkungan jangka panjang sehingga apa namanya masyarakat ini, community ini bersiap-siap itu dengan segala persiapan ya kan daripada akibat meningkatnya jumlah penduduk itu sehingga dia memperbaiki ya, dia Hmm. bersiap ya kesiapannya untuk menghadapi tantangan lingkungan itu semakin meningkat sehingga maka jangka panjangnya itu lingkungannya justru membaik, Ibu. Ya. Seperti itu temannya. Hmm. Nah, itu yang saya katakan tadi. Semuanya berarti Ada, dalam jangka panjang dan jangka pendek gitu Pak ya. iya, boleh nanti dibahas seperti itu. Oke. Heeh. Hmm. Itu jadi itu teman ibu gitu Hmm. ya. Heeh. Oke, Ya, terima kasih banyak sekarang Pak. kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu nih supaya lebih anu. Nah, karena setiap kita ini mempunyai masalah yang berbeda-beda. Sekarang ini ya, kita langsung masuk ke kota ini Bapak Ibu. Ya. Ini kota ini tinggal Ibu, Bapak Ibu nanti mau menyusunnya, mengisi kota-kota ini. Ini sudah dikirim ya Mas William ya di grup. Oke, nanti saya kirim, Pak. Oke, oke. Iya. Nah, sekarang ini sudah ada judul Bapak Ibu. Sekarang masukkan judulnya. Keywordnya sudah ada. Nah, di dalam kotak di kiri itu komponennya apa? Introduction. What is noun? Ya, what is noun ini adalah pernyataan umum yang positif. Tadi sampaikan ya. Hmm. Jadi kita bisa memulai daripada tadi pernyataan penduduk ya, jumlah penduduk apa ya? eh, Indonesia mempunyai jumlah penduduk populasi terbesar di dunia, umpamanya kedua terbesar di dunia. Populasinya sudah 207 juta. Nah, itu kan pernyataan narasi-narasi positif semua sudah umum ya. Sebarannya itu yang berada di sini. Ya, jumlah penduduk yang banyak itu ya mempunyai dampak terhadap ya kualitas pendidikan, kualitas lingkungan, ya kan? Nah, seperti itulah pernyataan positif. Itu belum ada masalah di situ. Nomor satu ini. Ya, nah, itu hanya pernyataan biasa kan? Memang kepadatan penduduk itu mempunyai dampak terhadap lingkungan, terhadap pendidikan, terhadap apalah. Nah, itu masih pernyataan biasa. Nah, ketika masuk di nomor dua, Bapak Ibu, masuk nomor senau, maka kita sampaikan. Namun pada kenyataannya, peningkatan jumlah penduduk itu, ya, ya, eh, apa ya? Nampaknya katanya peningkatan jumlah penduduk itu tidak serta-merta membawa apalah dampak yang seperti pernyataan negatifnya apa saja ya yang saya sampaikan di situ sekali ini kita akan teliti ya
jumlah penduduk itu berakibat terhadap atau apa ya, eh, eh, kebutuhan ya, kebutuhan terhadap kehidupan keberlangsungan kehidupan ya, seperti begitu Bapak sekalian. Uh, Tentunya pernyataan yang berikutnya, eh, penduduk yang besar ya, penduduk yang besar, eh, apa pernyataan negatifnya itu, masalah penelitiannya silakan Ibu sampaikan di situ, ya kan? Hmm. Kemudian dari unknown tadi ini Bapak Ibu 1 2 3 4 5 ini kita akan memberikan solusi di bagian nomor 3 Bapak sekalian. Ya, solusi nomor 3 itu maka penting kita melakukan penelitian ini ya untuk menjawab, untuk menemukan ya apa ya, nomor nomor 3 itu Bapak sekalian. Silakan menyampaikan kalimat di situ ya sebagai temuan daripada penelitian Bapak Ibu. Rasionalnya kita melakukan penelitian ini, hipotesisnya ya. Hipotesis itu kan tidak selamanya apa ya, seperti yang kita temukan juga karena kita mempunyai jawaban tersendiri. Tapi kalau saya menurut ini kan kita sudah menemukan penelitian, menemukan hasilnya, sudah ada jawabannya ya. Itulah yang kita cantumkan di sini. Nah, bahwa apa ya? Kalau saya di bagian pertanian, Pak ya, perikanan pertanian, penggunaan pupuk umpamanya ya, penggunaan pupuk organik ya, penggunaan pupuk organik itu memberikan eh, pelindungan terhadap keamanan tanaman ya. Penggunaan pupuk organik itu memberikan pertumbuhan yang baik terhadap apa namanya tanaman ini, tanaman umpamanya sekalian, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji penggunaan pupuk terhadap pertumbuhan produksi tanaman cabai umpamanya Bapak sekalian. Ya, jadi berakhir di kalimat nomor 3 itu berakhir dengan tujuan penelitian ini adalah untuk, itu Bapak sekalian. Ini dia. Penelitian ini penting karena, ya kan? Penelitian ini penting karena kita ingin ya menjawab atau menemukan ya apa kegunaan pupuk ini ya. Solusi sehingga kita memberikan penawaran bahwa penelitian ini sangat penting karena kita akan menguji dan bahkan menemukan pentingnya pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, penelitian bertujuan untuk sekalian. Jadi tiga, tiga apa namanya pernyataan di bagian nomor 3 ini tadi, Bapak sekalian. Ini ini adalah pilihan ya. Tidak mesti kita menuliskan semua ini 1 2 3, tetapi silakan Ibu eh, me- me- menuliskan, mencantumkan yang mana yang pas dengan eh, pernyataan terakhir di bagian introduction Ibu. Ya, penelitian ini penting dilakukan karena ini, ya kan? Baru tujuan riset itu sekalian. Tidak mesti kita menuliskan tiga-tiganya sekalian. Karena kadang juga kita memaksakan apa namanya ketiga-tiganya ini. Pentingnya penelitian ini, solusi yang ditawarkan, tujuan penelitian ini. Padahal itu juga yang kita temukan. Bisa silakan digabung. Ya, Bapak sekalian, di bagian nomor 3 itu. Yang jelas, di bagian introduction itu, di kalimat atau paragraf terakhir itu berisi pentingnya riset ini dan tujuan riset ini, Bapak sekalian. Ya, gitu ya, Bu sekalian. Itu di bagian nomor introduction ya, introduction. Sekarang di bagian riset metode. Bagian nomor 4, nomor 4 saya katakan tadi itu bagian paling di prisma itu di bagian paling tengah itu. Riset metode itu Bapak Ibu ada 4 yang harus kita isi di bagian dari situ itu riset desain, kemudian population and sample, instrumen dan prosedur. Ya, penelitian ini menggunakan ya kan dilakukan dengan pendekatan kualitatif kuantitatif atau mixed method sekalian. Ya, kuasi eksperimental dan sebagainya. Itu adalah desain penelitian. Ya, penelitian ini adalah menggunakan apa namanya? Biasanya itu kalau di metode penelitian ini dilakukan di mana, ya kan? Ada biasa kan site selection ya di bagian riset metode. Disitulah kita menyampaikan tadi itu. Desain penelitian itu adalah riset metodenya semua, riset desainnya Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang kedua populasinya. Berapa jumlah responden, berapa jumlah sampel dan berapa apa namanya
eh, perlakuan Bapak Ibu. Ya, kalau riset eksperimental. Kemudian materialnya apa? Itu dijelaskan di situ. Ya, itu bahan penelitian ini menggunakan bahan ini, penelitian ini menggunakan apa? Istilahnya 30 responden, 40 responden, itu kita jelaskan semua Ibu sekalian, ya kan? Di bagian di populasi dan sampel ini. Kemudian pada instrumen itu, apa yang kita gunakan pada penelitian ini? Biasa kan kita menggunakan eh, apa angket ya, wawancara itu ada daftar pertanyaan. Nah, silakan disampaikan di sini instrumennya apa. Kita menggunakan alat apa disampaikan di sini Pak sekalian. Ya. Kemudian itu prosedurnya bagaimana? Prosedur dan penelitian itu kita sampaikan itu secara detail Pak sekalian. Kita memulai penelitian ini dengan ini dengan ini. Kalau penelitian eksperimental itu dia memulai dari chapter-chapter itu. Ada chapter-chapternya ya, 41, 411, 41, 2, 413, 421, 422 umpamanya. Itu lebih kadang juga ada jurnal seperti itu sekalian. Dia meminta ya. Dia meminta seperti itu chapter-chapternya itu sub-chapternya. Ya, karena yang kemudian yang terakhir adalah analisa data. Analisa data Bapak Ibu itu di dalam metode penelitian itu salah satu hal yang wajib. Ya, mereka ingin meyakinkan kenapa kita menampilkan data itu, ya, Bapak sekalian di dalam manuskrip kita bisa menyampaikan data, tapi kalau tidak ada analisa datanya, Bapak Ibu biasa ditolak. Nah, kok dia bisa menampilkan data lantas tidak ada analisa datanya? Jadi minimal kita mencantumkan analisa data sederhana. Data diolah dengan SPSS umpamanya versi ini. Data diolah dengan apa tadi MPLS apa ya? Ya, data diolah menggunakan ini bla bla bla. Ya, setidaknya Bapak Ibu menggunakan analisa data di dalam di metode penelitian. Karena kalau kita menampilkan data tidak ada analisa datanya itu diragukan sekalian. Ya. Oke, di bagian riset metode. 4 risetnya, riset desainnya, populasinya, instrumen dan analisa datanya. Itu selesai ya. Sekarang masuk ke hasilnya Bapak Ibu. Hasil penelitian berisi tentang hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi. Ya, hasil wawancara. Ya, nomor satu hasil wawancara. Eh, antara 300 atau 200 responden. Ya, kita menemukan data hasil wawancara terhadap jumlah penduduk ini. Itu kan ada di situ. Ini biasa juga kita menampilkan distribusi responden. Tabel 1, distribusi responden, responden wanita, responden laki-laki, umur, pekerjaan dan sebagainya. Kan seperti itu hasil wawancara itu tampilkan dalam bentuk tabel, gambar, dokumentasi dan sebagainya Bapak sekalian. Ya, itu. Jadi di bagian ini belum ada, dia hanya data ini apa ya, bisu ya, hanya kita tampilkan saja. Tampilkan saja hasil wawancaranya, hasil dokumentasinya. Kita hanya kasih memberikan keterangan. Ini adalah tabel hasil ya pengukuran ini dan sebagainya. Ya kan? Ini adalah gambar hasil ini. Kita menjelaskan kalau di eksperimen itu biasa tabel nomor satu ya tabel satu itu jumlah maksimal ini, jumlah minimal ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa belum mendiskusikannya, hanya menyampaikan saja narasi data tadi itu, distribusi datanya. Data yang terbesar ini, data yang kecil ini, ya, data yang baik ini, data yang ini, ya, seperti itu Bapak sekalian, distribusi datanya. Oke, ya, gitu di bagian resultnya itu. Dan Bapak Ibu usahakan itu tadi data yang kita tampilkan itu bisa menjadi eh, data apa ya, data yang akan menjawab daripada pertanyaan penelitian tadi itu Bapak sekalian. Ya, nanti kan kita akan menjawab apa riset riset problem kita tadi itu. Riset problem kita itu kita tampilkan, ya kan? Di dalam apa namanya tampilan data Bapak Ibu tadi nanti. Ya, karena nanti kita akan bahas di bagian diskusi itu. Pak, di bagian diskusi itu, di bagian kalimat nomor satu Bapak Ibu, kita akan menjawab tadi itu apa pernyataan pernyataan penelitian kita itu, progres kita itu kita bahas di kalimat nomor satu. Jadi
Di bagian nomor 6 ini diskusi Bapak Ibu, tadi ada 6 ya pernyataan negatif itu, kita tinggal copy bawa ke sini. Bawa ke bagian diskusi itu sekalian. Ya, ada 6, ada 5 ya pernyataan negatif di bagian nomor 2 tadi itu, copy bawa ke sini. Ya, ya Bapak sekalian. Dan itu yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana membahas. Jangan kemana-mana bahas. Bahkan apa ya? Kalau saya biasa menampilkan data dulu. Temuan dulu ya. Temuan dulu, ini baru kita membuat pernyataan-pernyataan negatif tadi itu. Oh inilah, inilah masalah risetnya. Jawabannya sudah ada, baru kita membuatkan pernyataan negatifnya. Karena Bapak Ibu, kadang susah kita membuat pernyataan negatifnya tadi itu. Nanti setelah menemukan, oh setelah melihat data-datanya, oh ini masalah penelitiannya. Baru kita membuatkan pernyataan negatif di bagian nomor 2 tadi itu. Ya. Jadi kita bisa membolak-balik sebenarnya. Ya, kita bisa membolak-balik istilahnya. Kita menulis dulu, menampilkan dulu data dan pembahasannya, baru kita membuat pernyataan negatifnya. Ya, silakan Bapak sekalian. Yang jelas yang paling mudah kita buat adalah itu yang paling pertama metode penelitiannya dengan hasilnya. Ya, itu dulu dasarnya. Metode penelitiannya dengan hasil risetnya. Nah, setelah itu baru kita membahasnya sesuai dengan apa namanya kalimat unknown itu. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Discussion. Berapa jumlah pernyataan negatif yang noun itu juga yang kita jawab di sini. Discussion. Discussion. Oke, jangan apa ya? Jangan beda yang di pernyataan negatifnya, beda juga yang di sini di discussionnya Bapak Ibu. Nah, dia editornya itu akan lihat ini mana masalah risetnya ini. Nah, terjawab nggak? Ya, datanya menjawab nggak? Dengan diskusinya dia menjawab nggak? Nah, gitu Pak sekalian. Itu dia. Terus setelah itu baru kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita temukan? Ya, itu adalah jawaban dari tujuan riset, Bapak sekalian. Kalau tadi itu pertanyaan apa tujuan penelitian kita adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji, ya, menguji efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan cabai merah namanya. Maka saya menjawab penggunaan pupuk ini, organ ini, ya, memberikan efek terhadap pertumbuhan cabai atau bawang merah tadi itu, Bapak sekalian. Karena sudah didukung dari data, tinggal duduk dari data, Bapak sekalian. Ya, penggunaan atau aplikasi pupuk ini sangat bagus karena dia tidak mempunyai unsur kimia umpamanya, ya kan? Nah, kontribusi risetnya maka penelitian ini diharapkan ya menjadi dasar untuk apa ya dasar untuk pelaku usaha tani untuk menggunakan ya konsentrasi pupuk yang mana yang cocok di dalam eh, usaha taninya umpamanya sekalian, kontribusi risetnya. Ataukah riset ini diharapkan menjadi rekomendasi ya bagi pemerintah untuk menetapkan kayak gitu. Itu kontribusi riset Bu, Bapak Ibu sekalian. Kontribusi riset itu sangat penting sekali karena sering dicari-cari oleh editor Bapak Ibu sekalian. Apa kontribusi risetnya ini? Ya, dan itu apa ya? Untuk apa kita menggunakan riset ini kalau tidak berkontribusi, Bapak Ibu sekalian? Capek-capek saja tuh. Jadi kita usahakan tampilkan kontribusi risetnya. Ya. Dan di bagian terakhir itu apa limitasinya? Dibatasi, pembatasannya. Penelitian ini belum mengkaji tentang eh, pengaruhnya ketika terjadi musim hujan. Nah, maka boleh kita sarankan bahwa masih bisa dilanjutkan penelitian selanjutnya dengan menguji ya ketahanan pupuk pada saat terjadi musim hujan umpamanya. Nah, itu. Jadi ada batasannya. Oke, atau bahkan bisa kita sampaikan penelitian ini belum membahas ini karena ketersediaan dana, ketersediaan waktu. Nah, seperti itulah batasan-batasan yang dimaksud daripada limitasi ini Bapak sekalian. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu untuk eh, bahasan body paper ini. Silakan Bapak Ibu membuat manuskrip Bapak Ibu dengan pola ini. Ya, isi aja kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu supaya Bapak Ibu gampang untuk eh, apa ya, tidak keluar kemana-mana ya. Tidak keluar kemana-mana. Nah, bisa juga nanti apa kita menggunakan tools-tools itu. Ya, tools-tools itu membantu kita. Ya, bisa ya Bapak Ibu ChatGPT, tolong saya buatkan bantu saya membuatkan kalimat ya
narasi noun atau kalimat noun daripada judul ini umpamanya. Ya, itu bisa dibantu. Buatkan saya kalimat nounnya, kalimat pertanyaan penelitiannya apa. Tapi kita gunakan sebagai inspirasi saja, Bapak Ibu. Ya, karena itu juga kalau kita menggunakan copy paste betul, maka kita akan kena terutin. Kita bisa memparafrasenya. Ya, alat-alat itu kita gunakan Bapak Ibu untuk membuat apa ya, memancing inspirasi saja. Inspirasi supaya kita bisa membuat kalimat-kalimat yang tepat untuk mengisi daripada tujuh pertanyaan tadi, Bapak sekalian. Ya, saya kira demikian, Bapak Ibu. Kalau ada hal yang ini bisa nanti kita praktek ya, satu dua orang menampilkan ya, apanya, eh, topik risetnya itu. Itu bisa kita membuatkan contoh-contoh kalimatnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Mas Wian. Ya, atau mungkin kita tampilkan contohnya Pak. Pak, di sini ada contoh yang sudah terisi begini. Oh ya ya ya, silakan. Iya, Nah, bagus lagi kalau ada contoh. Oh ya ini. ada contoh. Nah, ini dia. Nah, ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya dari judul kemarin kita yang dari Rumah Skopus itu ada digital marketing. Maka di sini bicara tentang pemasaran digital, ya kan? Pernyataan-pernyataan umum yang sudah dipahami oleh masyarakat. Pemasaran digital. Bisa juga Bapak Ibu membuat pengertian di sini dulu. Pemasaran digital adalah nah, itu bisa dimulai dari situ, ya kan? Baru lanjut pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha UKM, ya kan? Upaya pemasaran digital yang konsisten dapat meningkatkan pengenalan. Ini kan positif semua Bapak Ibu. Nah, terus platform digital memungkinkan penargetan yang tepat berdasarkan demografi minat dan perilaku membantu KM menjangkau pelanggan yang lebih efektif. Pemasaran digital menyediakan akses ke analitik yang memungkinkan UMKM melacak kinerja memahami perilaku. Terus saja ini kalian positif semua lah ini. Pemasaran digital mendukung inisiatif. Oke. Nah, oke. Nah, ketika masuk di motif noun, nih dia. eh tambahkan di situ Mas Wiam. Namun banyak UMKM. Namun ya, tambahkan di situ sebelum itu. Namun, namun banyak UMKM yang belum. Oke. Namun, masih banyak UMKM. Boleh, masih banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, ya kan? Nah, itu dia cari kalimat-kalimat negatifnya. Nanti dia akan jawab ini. Masih banyak belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. UMKM seringkali memiliki anggaran sumber daya manusia yang terbatas. Oke? Terus banyak UMKM yang menggunakan strategi pemasaran kita kurang sesuai dengan karakter target pasar mereka. Banyak UMKM yang belum memanfaatkan potensi e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Nah, itulah kalimat-kalimat negatif semua. Nah, itu lahir dari apa namanya? eh apa ya? Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu lahir dari itu tadi masalah riset dan itu adalah masalah riset di sini Bapak sekalian. Bisa juga Ibu mau ngambil setelah melihat datanya, ini adalah yang ingin kita jawab di dalam discussion, baru kita buatkan pernyataan penelitiannya. Ya, yang jelas contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Sehingga penelitian ini penting karena digital marketing dapat meningkatkan daya saing UMKM di era digital untuk memperluas ya dan memperluas akses pasar global. Solusi yang diberikan penelitian menawarkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing, pemahaman tentang UMKM, ya kan? Penelitian ini bertujuan untuk, nah ini dia gunakan tiga-tiganya Bapak Ibu. Penelitian apa? Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan UMKM menemukan strategi pemasaran digital yang efektif. Ya. Nah, Bapak Ibu setelah itu masuk ke riset metodenya. Penelitian ini menggunakan kualitatif, ya kan? Populasi dalam penelitian adalah 10 ke di Yogyakarta. Silakan dijelaskan itu. Nah, instrumennya apa yang menggunakan ini? Prosedur. Peneliti menggunakan pengumpulan data observasi wawancara secara random sampling, ya kan? Kemudian analisa data diperoleh dari penelitian menggunakan Smart PLS versi 41, ya kan? Oke. Ada juga yang uh, riset di analisa menggunakan
SPS dan sebagainya. Di situ saya sampaikan, saya bagian sampaikan tabel ini, tabel satu menjelaskan apa ya, menampilkan data, ya data UMKM yang ini data-data seperti itu, ya sehingga nanti kita di dalam kasih Bapak Ibu, coba kita lihat nomor 6 di bawah Mas Yam. Nah, itu dari nomor 2 tadi ini di copy di bagian satu ini, 1, 2 sampai 6 ya tadi ini. Nah, sehingga banyak yang belum memahami caranya. Ini tadi jawabannya di sebelah kanan Bapak sekalian. Coba kita lihat. Ya. Tetapi hanya penjelasan disertai dengan literatur atau referensi yang kita sudah download Bapak Ibu. Nih, adanya pelatihan, karya, mendorong kolaborasi, membantu MKN dengan adanya dukungan teknis. Seperti itu jawabannya Bapak sekalian. Ya. Silakan nanti di-share saja ini Mas Wiam supaya Bapak Ibu bisa apa ya, menjadikan contoh itu. Ya. Terus Siap, Pak. kesimpulannya apa? Kesimpulan. Nomor nomor 6 di bawah, nomor 7 kesimpulan. Nih, strategi pemasaran kita ini dalam politik ini terbukti mampu meningkatkan visibilitas daya saing. Ya kan? Nah, ini masih anu ini. Heeh. Coba memanfaatkan alat digital seperti media sosial dan SEO juga dapat menjaga audiens yang lebih luas dan meningkatkan pengalaman konsumen dan mengoptimalkan. Ya, saya kira ini adalah kalimat pendukung dari pernyataan kesimpulan di atas. Ada limitasinya di bawah nggak? Kontribusinya ada. Nah, itu kontribusinya ada nomor nomor 4 ya. Penelitian ini memberikan kontribusi kritis dengan mengembangkan kerangka kerja pemasaran digital untuk UMKM serta kontribusi praktik melalui implementasi panduan alat dan seterusnya. Limitasinya ada enggak? Nomor 5 itu ada di bawah ya. Tidak ada, Pak. Pak. Enggak ada ya. Nggak Nah, ada. itu. Dia tidak menyampaikan limitasinya. Mungkin seperti itulah. Tidak wajib juga Bapak sekalian. Nah, oke, saya kira demikian. Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Mas Wiam, lanjutkan. Oke, baik, Pak Abu. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Diam. Silakan, Pak. Jadi bisa dikembalikan ke anu ya, tampilan yang Pak Abu tadi ya. Yang mana, Bapak? Apa? Yang sebelum ini kan sudah ada isinya ya. Oh, yang masih Yang kosong. Oke, masih baik. kosong, yang masih Yang kosong Mas Wiam. ya. Yang Oke, di sini. oke, oke. Kebablasan. Turunkan Eh, nomor 3. Oke, nomor 3 ini, nomor 3. Oke. Pak Abu, berkaitan dengan tadi ada yang siapa tadi yang menanyakan tentang akan membuat paper terkait dengan SRL ya. Saya pun juga akan mengembangkan untuk SRL itu. Nah, eh, kalau di dalam penelitian itu kan ada urgensi riset ya. Apakah untuk SRL itu kemudian lebih fokus pada poin yang kedua ya, solusi yang diberikan penawaran kebaruan, tapi dari hasil SRL itu. Mohon arahannya, Pak Abu. Iya, Hmm. yang jelas Bapak Hmm. di bagian nomor 3 ini adalah oh, temuannya itu temuan dari SLR Bapak itu dia lebih cenderung kemana? Urgensi risetnya, solusi yang ditawarkan, Oh, tujuan oke, risetnya, ya, begitu. ya. Ya kan kita begitu. Kalau SLR itu kan ya apa istilahnya review ya dari Review ya dari referensi itu. literatur itu ya. Atau akan lebih baik kalau Bapak punya juga Bapak menawarkan Hmm. solusi, ya kan? Enggak apa-apa kita masukkan idenya, Pak. Nanti Ya, kita carikan jawabannya dari review literatur yang ada kan, literatur itu itu lebih bagus ya, lagi. ya. Bagus itu, Oke, istilahnya ya. ya. Ah, ah. Terima kasih, Pak Abu. Ya, ya Pak. Silakan Pak, Bapak Ibu. Silakan Mas Fian. Bagaimana, Bapak Ibu yang lain? Izin
Nggih, silakan Ibu Yan Ida. dan Pak Abu. Eh, Coba ke yang pertama dulu ya, Pak, yang non gitu. Nah, tadi kan dinarasikan bahwa betapa pentingnya ya kita memasukkan kalimat-kalimat yang positif. Nah, apakah kalimat-kalimat yang positif yang kita masukkan di dalam poin satu itu harus mengacu kepada referensi atau itu memang buah pikiran kita sendiri ya? Itu aja, Mas. Oke, baik Ibu. Jadi untuk penulisan kerangka paper ini, kerangka anatomi ini nanti Bapak Ibu silahkan tuangkan semua isi pikirannya tanpa terpengaruh citasi dan referensi dari manapun. Jadi untuk penulisan kerangka anatomi ini silahkan Bapak Ibu merdeka terlebih dahulu. Tuangkan semua ide-ide Bapak Ibu di dalam kerangka anatomi ini. Baru nanti untuk referensi-referensi yang kemarin kita cari, kita cantumkan ketika kita mau mengembangkan kerangka ini nantinya. Jadi, Ya, baik. Terima kasih, Mas. sama-sama, Bu. Eh, Bagaimana bisa Ibu? Ada lagi? bisa tolong dikirimkan yang Word tabel tadi ya, Oke. Mas? Iya Ibu. Baik, nanti kami kirimkan. Iya, Oke. iya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke. Izin Pak Uyan, mungkin saya dulu. Iya, silakan Bapak. Ini kan apa? Mungkin Pak Abu juga bisa memberi penjelasan nanti. Ini kan apa? Judul riset saya ini terkait dengan inovasi pembelajaran matematika melalui project based learning. Nah, di bagian introduction ini yang 5 kalimat eh, yang dibahas tadi itu kan saya akan memulai di pendahuluannya itu bahwa membahas tentang tantangan pendidikan di era eh, di abad 21. Nah, kemudian masuk ke membahas tentang matematika, kemudian project based learning. Apakah itu bisa, Pak? Oke, baik. Jadi, Karena tunggu, iya. di bagian ini kan introduction langsung method. Itu bisa kan menambahkan apa apa kajian pustaka atau teori-teorinya. Oke. Iya. Baik, jadi seperti itu tadi bisa Bapak disusun dari mungkin permasalahan yang umum, bukan permasalahan, kalimat-kalimat umumnya. Misal Nah, tantangan-tantangan, kemudian masuk ke matematika, kemudian masuk ke problem based learning-nya. Nah, mungkin itu bisa. di situ nanti kan saya akan membahas tentang tantangan pendidikan dan kompetensi abad 21 di kalimat pertamanya. Kemudian membicarakan tentang pentingnya matematika. Iya, Seterusnya tentang PPL-nya begitu. kajian tentang project based learning. Nah, kemudian yang keempat ini saya mulai bingung ini untuk ini mengisi. Oke, nah mungkin jika seperti itu kita bisa em, yang umum dulu. Yang pertama kita bicara tentang pendidikan terlebih dahulu. Kita bicara tentang pendidikan secara umumnya. Kemudian kita baru mulai masuk tentang tantangannya, tantangan pendidikan di era abad ke-21. Kemudian kita mulai masuk ke pembelajaran matematika. Kemudian kita mungkin masuk pembelajaran matematikanya menggunakan PBL tadi kita bisa masukkan ke nomor 4. Nah, nanti misalnya Bapak mau membahas PBL itu menjadi 2 kalimat, itu juga bisa Oh Bapak. iya, iya, Misal di iya. kalimat 4 dan kalimat 5 ingin memperdalam membahas tentang PBL, silahkan. Mungkin di kalimat limanya nanti bicara tentang pengembangannya atau inovasi pembelajaran. Itu juga bisa Bapak seperti itu. Nah, nanti kan ini terdiri dari 4 sampai 5 kalimat. Jika mungkin Bapak Ibu hanya menemukan 4 kalimat pembahasan juga tidak masalah. Tapi memang kami menyarankan setidaknya 4, kalau bisa 5 juga lebih baik begitu. Oh ya. Iya. Ada lagi Bapak? Saya mungkin Mas Win, Oke, silahkan Ibu Anifah. ini tentang metode mungkin bisa dinampakkan yang metode. Oke, di sini. Jadi kalau kita menggunakan metode penelitian dengan data sekunder, itu kan kita tidak mau ada apa namanya eh, instrumen seperti wawancara, observasi, kemudian juga populasi dan sampel itu gimana tuh? Oke, penggunaan data string itu nanti di bagian instrumen dan prosedur nanti Bu bisa masukkan saja Bu langsung. Kita karena tidak menggunakan wawancara, tidak menggunakan observasi, kita langsung masukkan ke analisis datanya. Jadi karena sudah jelas untuk instrumen dan prosedurnya ini nanti kita gunakan data sekunder.
Jadi tidak usah dicantumkan. Kita langsung saja masuk ke bagian analisisnya. Apa yang eh, Ibu analisis dari data-data sekunder yang Ibu gunakan dalam penelitiannya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Mas Iwan, nanya izin ini nih. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak? Iya Mas. Penelitian saya ini kan rencananya ini ya apa eksperimental gitu. Jadi membandingkan eksperimen terdahulu kemudian cari metode baru yang dianggap lebih baik hasilnya gitu. Oke. Itu ditulis di mana itunya Mas ya? Hasil eksperimennya itu di bab 4 itu berarti ya. Di result ya. Result, Bapak, di result. Kalau ngomporinya mestinya itu berarti di anon, di apa yang penelitian sekarang sudah yang sekarang sudah ada tapi masih gini 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 mengakibatkan apa itu berarti di masuk anon ya. Oke ya, Mas Anon, Bapak. Jadi ini misalnya penelitian-penelitian yang terdahulu atau penelitian sebelumnya masih kurang mungkin memperdalam tentang teori apa, tentang metode apa, itu masuk di bodies Anonnya. Mas ini kalau apa eh, biasanya kan disuruh pakai apa namanya nulisnya tuh imrat gitu. Ini sudah Iya. ada ya yang ini masuk I apa masuk M gitu. Oke, nah di sini sudah ada, Bapak. Jadi untuk introduction itu nanti akan terdiri Oh, dari 3 komponen ini, Bapak. What is known, unknown, dan how and why. Ini nantinya akan masuk bagian introduction. iya. Kemudian research method tentunya masuk ke research method dan terdiri dari discussion dan berbagai macamnya ini. Kemudian nanti result and Bisa. discussion jadikan satu, walaupun di sini kita pisah. Karena di sini untuk kita membreakdown agar lebih enak kita memasukkannya di sini kita bicara tentang resultnya dulu, baru kita masukkan discussionnya. Kemudian yang terakhir ada conclusion. Jadi yang Baik. menjadi 1 poin hanya yang 1 sampai 3 ini. Nanti jadi 1 poin di introduction. Itu nanti ininya di share gitu Mas. Siapa Pak? Nanti kami share. Gitu, maksud nuwun siap. Terima kasih. Sama-sama ya Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau belum ada, nah di sini em, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Abu juga tadi, di sini kami ada sedikit trik begitu cara kita mengerjakan sebuah kerangka anatomi, mengerjakan sebuah paper itu nantinya. Biasanya jika Bapak Ibu memulainya itu dari awal, dari introduction terlebih dahulu, itu akan terjebak di mana Bapak Ibu ingin mencari kalimatnya dan tidak dapat-dapat dan akhirnya malah buntu. Maka dari itu, di sini kami menyarankan Bapak Ibu untuk mengerjakan kerangka anatomi itu memulainya dari metode terlebih dahulu. Karena metode itu adalah em, suatu yang sudah pasti dilakukan dan Bapak Ibu sebenarnya sudah tinggal ambil dari risetnya. Kerjakan dulu dari metodenya, dari research desainnya, population, sampel, dan kemudian analisis datanya menggunakan apa, masukkan dulu. Jadi kita kerjakan dari metodenya. Kemudian setelah metode, silahkan masukkan ke result and discussion, masukkan hasil-hasilnya. Namun untuk hasilnya, misal Bapak Ibu memiliki tabel, gambar, ataupun grafik, tidak perlu Bapak Ibu masukkan dalam bentuk tabel, gambar, ataupun grafik itu di dalam kolom ini. Cukup narasikan saja. Misalkan di sini contohnya adalah kalimat bukan kalimat, tabel 1 tentang misal tentang data beberapa UMKM. Kemudian gambar 1.2 mungkin data eh, atau gambar dokumentasi observasi dan lain-lain. Kemudian ada grafik. Silahkan masukkan gambar 3 tentang grafik banyaknya UMKM di wilayah apa. Contohnya seperti itu. Jadi untuk hasil tabel, gambar, ataupun grafik tidak perlu Bapak Ibu masukkan ke kotak ini, cukup narasinya saja. Seperti halnya misal hasil wawancara. Nah, kalimat 1 tidak perlu disebutkan wawancara ini berisi tentang apa, begitu tidak perlu. Kalimat 1 hasil wawancara tentang, misalnya tentang pendapatan UMKM yang belum menggunakan sistem digital marketing, contohnya kalau di sini. Kemudian kalimat 2 wawancara pedagang yang memanfaatkan digital marketing dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tidak perlu kita tuliskan secara lengkap di dalam kerangka anatomi ini. Karena ketika Bapak Ibu menuliskan dengan singkat, nanti akan lebih mudah ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan kalimat tersebut.
Kalau Bapak Ibu mencantumkan di dalam kerangka anatomi ini sudah panjang, ketika kita nanti ingin mengembangkan menjadi sebuah paper, itu kita akan kehabisan kalimatnya karena sudah kita masukkan semua ke dalam kerangka anatomi. Nah, kemudian setelah riset and discussion, nanti Bapak Ibu bisa masukkan konklusinya terlebih dahulu. Konklusinya terlebih dahulu, jawaban dari tujuan riset masukkan kalimat-kalimat pendukung. Nah, jadi di sini di bagian conclusion itu kan ada jawaban dari tujuan riset. Silahkan masukkan dulu jawaban dari tujuan riset. Kemudian untuk poin kedua dan ketiga ini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan, tidak harus ada kedua poin ini. Maksud dari poin ini maksudnya hanya menjelaskan atau mendukung jawaban tujuan riset. Jika kalimat pendukungnya lebih dari dua, silahkan tambahkan lagi kalimat pendukung jawaban riset. Atau misalkan kalimat pendukung itu bisa Bapak Ibu tuliskan dalam satu kalimat, tulis satu kalimat saja. Intinya untuk kalimat pendukung jawaban riset ini tidak harus dua kalimat. Boleh satu kalimat pendukung, boleh lebih dari dua kalimat pendukung. Disesuaikan dengan riset Bapak dan Ibu. Gitu, jadi nanti silakan diisi terlebih dahulu dari metode, result discussion, kemudian conclusion, baru kita masuk ke bagian introduction. Dan di bagian introduction tadi akan terdiri dari ketiga komponen ini, what is known, unknown, dan how and why. Untuk known tentunya kan ini kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat umum yang bernada positif. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cari-cari, tuliskan kalimat-kalimat umum yang bernada positif. Kita bicara tentang hal umum. Contohnya tadi dari Pak Widin di sini, nggih. Tadi bicara tentang pendidikan, kemudian matematika, kemudian PBL. Kemudian membicarakan tentang tantangan pendidikan di abad ke-21. Nah, kita bisa bicara hal umumnya terlebih dahulu. Karena kita ingin bicara tentang tantangan pendidikan, kita bicara dulu tentang pendidikannya. Mungkin bisa eh, lebih jelaskan lagi pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah, atau perguruan tinggi. Di kalimat kedua, baru kalimat ketiga kita masuk tantangan eh, pendidikan di era abad ke-21. Kemudian nomor 4, baru mulai kita masuk tentang matematikanya. Kalimat 5 kita bisa masuk tentang PBL-nya. Atau kalimat 45 PBL seperti tadi, jika tidak masalah. Nah, kemudian di what is known, tadi kan what is unknown itu akan kita jawab di bagian di bagian discussion. Nah, nanti silakan Bapak Ibu isikan dulu riset and discussion-nya diisikan dulu. Jadi memang di sini lebih enak kalau Bapak Ibu mengerjakan diskusinya terlebih dahulu baru tarik menjadi gap-nya. Jangan sampai Bapak Ibu memasukkan what is unknown tapi tidak terjawab di discussion. Ibaratnya kalau kita membuat soal itu lebih mudah ketika kita sudah memiliki jawabannya baru kita tarik menjadi soal. Nah, sama halnya seperti dalam penulisan anatomi ini, silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan dulu discussion-nya apa saja yang bisa terjawab dari hasilnya. Tuliskan 4 sampai 5 kalimat. Kalau misal dari resultnya hanya bisa kita jawab 3 permasalahan, tuliskan 3 saja, tidak masalah. Yang penting setiap eh, jawaban permasalahan, setiap permasalahan yang ditemukan ada jawabannya. Jangan sampai ada masalah yang tidak terjawab atau ada jawaban yang tidak tahu permasalahannya. Kalau orang Jawa bilang itu biasanya ujuk-ujuk ada jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu isikan dulu diskusinya baru tarik menjadi what is unknown-nya. Kemudian nanti di how and why silakan diisikan sesuai dengan riset Bapak Ibu. Urgensinya apa, solusi atau penawaran kebaruan riset yang diberikan apa. Kemudian tujuan risetnya bertujuan untuk apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk poin 1 sampai 3 ini karena di poin 1 sampai 3 ini kita lebih banyak mengarang begitu ya, mengarang menemukan kalimat, kita bisa kerjakan ini terakhir saja. Kita kerjakan hal-hal yang sudah pasti, yang sudah kita dapatkan dari riset Bapak Ibu. Dari metodenya, result and discussion-nya, resultnya masukkan, discussion-nya kita masukkan kalimatnya, conclusion baru kita ke atas lagi mengerjakan di bagian introduction, what is known, dan how and why. Kemudian di atas ini sebenarnya di sini ada bagian abstrak juga Bapak Ibu. Tapi untuk abstrak ini nanti silakan Bapak Ibu isi ketika
body of papernya sudah jadi saja. Jadi tidak perlu kita mengerjakan dari abstraknya, tapi kita kerjakan dulu isi dari body of papernya. Karena tentunya ketika body of paper sudah jadi atau paper of paper sudah jadi, kita lebih mudah untuk menarik abstraknya. Dan abstrak di sini ini terdiri dari beberapa komponen. Dari beberapa komponen ini ada yang di bold, ada yang tidak bold. Nah, di sini hanya menunjukkan bahwa ketika Bapak Ibu menemukan jurnal yang membatasi jumlah abstrak itu sedikit begitu, tidak boleh lebih dari 150 katakanlah atau bahkan hanya sekitar 100 sampai 150, nanti silahkan yang dicantumkan hanya keempat komponen ini. Purpose, method, principal result, major conclusion. Jadi untuk background of research dan contribution to the field ini hanya dimasukkan jika memang masih ada ruang. Yang penting dimasukkan, yang wajib dimasukkan hanya keempat komponen ini di dalam abstrak. Kemudian nanti silahkan disesuaikan. Purpose-nya satu kalimat, principal research-nya satu kalimat, major conclusion-nya satu kalimat, metodenya bisa 3 sampai 4 kalimat karena di sini Kak akan menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, nanti dari kalimat ini jika masih kita bisa kembangkan, kita akan kembangkan lagi ke dalam kalimat yang lebih rinci lagi. Tapi untuk pembuatan kerangka silahkan nanti Bapak Ibu cantumkan satu kalimat, satu kalimat, 1 sampai 2, 3 sampai 4 kalimat terlebih dahulu. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi untuk kerangka nanti ini akan kami share, begitu nanti Bapak Ibu silahkan diisi untuk kerangka anatomi ini. Dan jika mungkin ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi mengerjakan kerangka anatomi ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ke kami, bisa ke saya ataupun ke Pak Abu. Oke, Ini Mas, kalau apa tidak ada lagi pertanyaan, nanti saya ada mau tampilkan salah satu apa namanya publikasi ya yang sudah publish itu. Hmm, oke, baik. Bagaimana contohnya. Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Eh, Mas, Oke, silahkan Ibu. ya, kalau misalnya kita menulis artikel itu tinjauan teoritis, Mas ya. Nah, itu metodenya kan apa ya? Jadinya kan tinjauan teoritis kan gitu ya, Mas ya. Coba di berarti tidak bisa terpenuhi keempat poin dari metodenya ini, Mas ya. Oke, nah itu tadi seperti halnya tadi SLR tadi Bu yang sudah Oh, iya. dijelaskan oleh Pak Abu. Jadi jika misalnya SLR tadi kan kita tidak bisa memenuhi ketiga poin ini. Nah, jadi kita cantumkan saja yang ada urgensi risetnya atau solusinya. Begitu juga riset metode. Ketika Bapak Ibu menggunakan kajian literasi begitu nggih, Bu, ya, kajian Oh, literatur iya, iya. tadi ada yang tidak bisa terpenuhi. Tidak masalah. Yang penting apa yang Ibu lakukan dalam risetnya itu bisa dituliskan di dalam bagian riset metode ini. Hmm. Yang di tabel gitu tuh ya, ditabelkan dari teori-teori gitu ya, Mas ya, baru dideskripsikan kembali. Seperti itu ya, jadinya analisisnya. Oke, Bu. Yes. Ya, nanti saya coba deh, Mas. Oke, baik, Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke. Ya, bagaimana Pak Abu? Apakah ingin ditampilkan sekarang? Oke, kalau sudah tidak ada lagi ya, saya share ya. Ya, silakan Pak Abu. Nah, ini pesertanya oh, di pusat orang ya. Oke Bapak Ibu, eh, saya ingin saya ingin tampilkan contoh ya, contoh yang apa? Ini kelihatan nggak, Mas? Kelihatan Ya, nggak nih? Sudah, sudah, Pak. Kelihatan, sudah. kelihatan ya. Hmm. Nah, ini Bapak Ibu ya, Eh, pola yang kita gunakan. Ini jurnalnya ini baru-baru terbit kemarin bulan Juli ya. Nih bulan Juli kemarin tanggal 5 di Wiley. Ini kan saya tampilkan judulnya penggunaan pupuk organik. Itu metode kan penggunaan pupuk organik. Itu metode Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tak tandai dulu supaya nih.
Ini apa namanya? Metode ya, Bapak Ibu ya. Metode. Tuh, kalau tuh itu apa? Nih, kalau tuh kemarin itu apa, Bu? Ya, Signifikansi. signifikan. Ya kan? Signifikansinya. Ya kan? Tuh, meningkatkan produktivitas. Nah, apa? Ini tadi, Tiger Sim. Tiger Sim, Bapak Ibu sekalian. Ini aja sudah, ini sudah metode metode signifikan objeknya terhadap udang ini, udang dan padi. Nah, ini kalimat pelengkapnya ini, bumbu-bumbunya. Nah, sebenarnya bagi kan untuk ini tadi kalian. Sudah terpenuhi kan MSO-nya kan, Bapak Ibu ya. Nah, ini nama-namanya. Saya pun udah utamanya Bapak Ibu. Ini Q1. Alhamdulillah saya setiap tahun Q1-nya Bu muncul, Bapak Ibu. Hmm. Dengan pola itu yang kita gunakan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada keraguan karena saya sudah membuktikan setiap tahun Q1 saya muncul. Nah, ini yang tahun lalu, Bu. Ini dia. Q1 juga ini, ya. Q1 juga ini. Jadi sekarang kita masuk kok tadi Mas Wiyam apa ya? Abstrak ya, tadi Mas Wiyam ya. Iya, Pak. Abstrak. Abstrak. Ini apa kata tadi pertama itu pendahuluan ya, pengantar. Hmm. Nah, pengantarnya ini latar belakangnya. Terus masuk ke tujuan kan? Ini tujuan. Ya kan Bu? Jelaskan tujuannya kan? Nah, Iya. terus masuk masuk ke metode. Ini dia. Hmm. Eksperimennya apa tadi? Ya kan? Sampai ke sini. Sampai ke prosedur. Hmm. Ini metodenya Bu. Metode kita pakai warna biru. Ini hasilnya. Kesimpulannya. Kesimpulannya sini. Kesimpulannya warna pink. Ya kan? Terus ini sini anunya, apa namanya? Yang terakhir tadi itu kontribusinya ya. Ya, limitation ya. Bukan bukan limitasinya Pak, kontribusinya. Hmm. Ini kontribusinya. Limitasinya ini kita tidak ada kalau di abstrak. Sudah terpenuhi kan? Latar belakang, tujuan, metode. Ini bukan hasil ya ini. Metodenya sampai di sini. Nah ini, ini metodenya sampai di sini tadi. Sampai di sini saja. Nah, ini ya. Temuannya ini, hasilnya ini Bapak ya sekarang ya. Ini hasilnya Hmm. tadi ini. Ya kan? Ada hasilnya di sini. Nih, tapi ada warna lah supaya kelihatan. Ya kan? Sudah terjawab semua. Sekarang masuk di introduction. Ini kalimat apa tadi kalau pertama ini? Kalimat Eh, positif. kalimat ah? Kalimat positif. Kalau ya positif semua ini Bu. Kalimat positif budidaya memerankan peran penting dalam belum ekonomi ya. Hmm. Dan komponen kritikal penting di dalam produksi makanan ya, sistem makanan di dunia. Baru saya dukung dengan literatur, ini literatur nomor satu. Di antara ini literatur lagi. Di setiap pernyataan ada literaturnya, Bu. Ini aja Bapak Ibu, aquaculture aja, budidaya itu bisa kita jadikan satu referensi. Nah, sini. Langsung insert citation di sini. Insert citation bisa sampai 1 sampai 5 di sini kalau kita menggunakan, ya kan? Aquaculture. Ini semua kalimat positif semua ini. Budaya memerankan peran penting di antara praktik budaya ini nih kan semua. Nah, terus ini turun sedikit. Saya bicara tentang udang. Udang ini adalah salah satu eh, apa namanya eh, spesies yang dibudidayakan dengan produksi yang tinggi. Kemudian integrated, saya bicara tentang integrasi karena saya budidaya padi dan udang windu ya, udang ya itu tadi. Kemudian setelah itu bicara tentang pupuk. Nah, ini masuk lagi karena saya kan praktek aplikasi pupuk kan pupuk secara umum. Nah, setelah itu pupuk organik masuk lagi lebih ke dalam lagi kan. Lebih ke dalam pupuk organik. Nah, itu. Terus masih bicara tentang pupuk ini. Nah, ini semua sampingnya. Kali-kali positifnya Bapak Ibu ya. Kalian positifnya semua di sini. Nah, itu didukung dengan literatur. Nah, masuklah di sini unknown.
Nah, ini dia. Unknown. Namun atau ya kan, data komplit bagi kita tidak belum memiliki have not, ya kan, menemukan data komplit tentang penggunaan pupuk ya di budidaya tadi ini. Belum ada kan? Ini nomor satu ya. Apa tadi ini kalimat apa Bu? Unknown. Unknown. Nah, itu dia. Ini lagi sesuai menggunakan ini have not founding, ya kan? Suatu tentang pupuk organik ini belum ditemukan, ya kan? Ini saya hanya dua saja, Bu. Saya hanya dua pernyataan negatifnya. Ini dia, hanya dua, tetapi jawabannya itu saya bisa menjawab banyak. Ya kan? Hanya hanya dua pertanyaan negatifnya, ya kan? Nah, terus penelitian ini penting untuk dia pentingnya kan, esensial risetnya kan, penting untuk memahami kan potensi pupuk organik untuk ini tadi. Itu pentingnya penelitian ini. Nah, ya kan? Ya, tadi penting penelitian. Sehingga, ya kan? Penelitian ini bertujuan, Bu, ya. Ya kan? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tadi ini pupuk organik. Oke? Terus, apalagi setelah tujuan itu tadi, eh, ini dia. The research can be used sebagai dasar praktek, ya kan? Untuk develop pengembangan. Apa namanya ini kalau begini? Hasil ini, kalimat terakhir di pendahuluan itu tadi apa, Bu? Kontribusi itu ya. Itu ya. Kontribusi, Pak kan? Ya kan? Jadi tidak ada aspek yang hilang ya di pendahuluan ini, Pak kan? Ya, kelihatan kan? Kalimat noun. Saya hanya menggunakan dua kalimat unknown, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak detailkan ya. Saya hanya menggunakan dua kalimat unknown, tapi nanti saya akan jawab dengan 5 sampai 6 apa namanya kalimat apa namanya jawaban itu. Nah, ini saya tidak detailkan di sini Bapak Ibu. Nanti saya detailkan di dalam data dan diskusinya. Nah, sekarang kita masuk ke apa tadi setelah itu metode penelitian ya. Hanya saya katakan tadi riset-risetnya apa? Nah, kan seleksi, land preparation, experimental design. Nah, ini tadi ini riset-risetnya. Nah, ini semua riset-risetnya sekalian kan. Ini eksperimen di sini perlakuannya apa semua kan? Aplikasi pupuknya apa? Kemudian udangnya. Nah, itu dari chapter-chapternya saya katakan tadi kan. Nah, ini tadi analisa datanya Pak ya. Ini sedikit saja analisa datanya, sedikit saja Bapak Ibu. Hanya untuk meyakinkan bahwa memang kita menggunakan analisa data. Nah, baru ada ethical ini juga, ada ethical treatment. Nah, masuklah hasil Bapak Ibu. Apa hasilnya? Performa pertumbuhan. Ya kan? Karena kita ingin menguji tadi itu. Pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan. Nah, baru dilengkapi dengan gambar-gambar, gambar-gambar data. Nah, ya kan? Ini semua gambar data, tabel, ya kan? Sekalian ya kan enak. Tinggal kita mengikuti saja. Tadi 31 tentang performa pertumbuhan. 32 beratnya udang. Tadi performa pertumbuhannya ini Bapak Ibu. Ini saya foto-foto kan? Nah, ini lagi udang berat ya, berat udang. Tabel apa ini? Tabel hasil. Nah, ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu tabel ini. Tiga-tiga ya kan ada. Jadi semua ini yang saya jelaskan Bapak Ibu semua adalah data-data tadi untuk mendukung menjawab daripada pertanyaan penelitian tadi saya yang dua. Tapi saya jawab dengan data-data yang lengkap Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tiga-tiga. Terus 34 kualitas ini apa semua. Saya tidak tampilkan secara detail pernyataan penelitiannya, tetapi secara umum saja saya jawab secara detail di sini. Diskusinya tinggal mengikuti itu, Bu. Ya kan? Performa pertumbuhan, ya kan? Tinggal kita didukung dengan pernyataan-pernyataan referensi tadi itu. 1/1022. Nah, aplikasi pupuk ini, ya kan? Lingkungan, pertumbuhan. Itu tinggal saya data memperlihatkan, ya kan? Bahwa menunjukkan bahwa ini sistem ini bagus. Tidak ada yang lepas, ya kan? Bapak sekalian.
semua ini. Buku kuning literatur. Kesimpulannya ini, Bapak Ibu, penggunaan pupuk itu ternyata memang bagus, ya kan? Sampai di sini. Itu kesimpulannya di sini. Kesimpulannya di sini. Terus depending ini alternatif strategi. Alternatif strategi. Itulah dia apalagi tadi yang apa? Bagian akhirnya adalah Kontribusi. kontri apa? Hah? Kontribusi. Kontribusi. Ini dia, Pak sekalian kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, gampang sekali kita menyusun itu kalau kita mengikuti pola itu. Nah, nanti Bapak Ibu lengkapi nih. Ini nanti ada apa namanya? Kelengkapan daripada manuskrip itu ada data ini pernyataan ini data valuable, ethics statementnya, conflict of interestnya, kontributor, author contributorship. Setiap kontributor apa namanya, author itu berkontribusi apa? Nih, saya ini berkontribusinya apa? Ini dia nih. Si ini berkontribusi apa? Si ini berkontribusi apa? Sekalian. Kemudian pendananya siapa ini? Dari mana? Dan ucapan terima kasihnya. Selesai. Ini referensi kan tinggal klik-klik kali. Kemarin kan kita belum praktek ya, Mas Wiam ya. Ya, yang insert session belum ya Mas Wiam ya. Belum Pak, besok untuk sesi yang kelima. Bapak Ibu sekalian nanti tinggal ini. Ini saya tidak membaca satu persatu ini satu ini tidak bisa membaca satu persatu Bapak Ibu. Butuh waktu itu membaca. Nah, nanti kita insert citation semua ini. Insert citation ini muncul di sini referensi sampai 55. Nah, ini yang kita download kemarin ini. Referensi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke ya Bapak Ibu, saya kira ini Q1 Pak. Lumayan lah. APC-nya 2.852 dolar. Gitu ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Nah, ini yang tahun lalu Q1-nya nih Bapak Ibu sekalian. Sama juga polanya. Nah, sama juga polanya nih Bapak sekalian. Nah, ini. Oke. Oke Mas Wiam, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ada referensi yang kita bisa lihat ya, terbukti. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar cerita. Nah, karena kita sudah buktikan setiap tahun bisa kita Q1 dan itu nyata ya. Silakan Mas Wiam kalau ada Bapak Ibu yang ingin Iya. bertanya. Baik, terima kasih Pak Abu. Nah, tadi itu adalah contoh begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana nantinya gambaran ketika Bapak Ibu menyusun dari kerangka ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah paper utuh. Nah, nanti untuk pengembangan paper utuhnya itu nanti kita akan masuk ke bagian sesi digital writing. Di digital writing nanti kita akan menginsert-insertkan referensi citasi yang kemarin Bapak Ibu cari. Nah, dan dari yang referensi-referensi yang Bapak Ibu cari kemarin itu, kenapa kita menghimbau Bapak Ibu untuk mencari referensi-referensi terbaik yang ada di Scopus. Contohnya di sini seperti referensi yang digunakan dalam paper dari Pak Abu tadi. Di sini ada 55 referensi. Dan ketika Bapak Ibu nantinya masuk ke Scopus, ini akan menjadi bahan pertimbangan. Apakah referensi tersebut ada di Scopus atau tidak. Nah, di sini di bagian um, source dokumen detailnya, nanti akan ada bagian references. Dari ke-55 referensi yang Pak Abu gunakan, itu semuanya ada di Scopus. Terdeteksi oleh Scopus bahwa dokumen-dokumen tersebut ada di Scopus. Nah, dan di sini yang Pak Abu lakukan adalah menggunakan referensi-referensi terbaik dari Q1 ataupun Q2. Kita klik di sini ada referensinya. Di sini ada Q1. Kemudian referensi yang kedua juga sama. Kita klik referensinya Q1. Yang ketiga referensinya Q1 dan selanjutnya. Nah, di sini banyak referensi-referensi Q1. Tentunya semua referensi ini tidak kita baca satu persatu, begitu ya Pak Abu. Jadi kita akan membaca secara cepat nantinya di dalam digital writing. Yang penting untuk kita masuk ke dalam digital writing, Bapak Ibu perlu menyelesaikan dulu anatominya. Selesaikan dulu kerangka anatominya, sesuaikan dengan riset Bapak dan Ibu, kemudian persiapkan referensi sebanyak-banyaknya. Jika Bapak Ibu kemarin baru menemukan misal 50 referensi, ingin ditambah lagi silahkan. Dan saya yakin untuk ke-50 referensi itu pastinya tidak akan semua digunakan. Misalkan dari 50 tersebut hanya kita pilih-pilih, kemudian baru dapat 35. Kemudian masih butuh lagi, silahkan cari lagi. Jadi silahkan Bapak Ibu menyiapkan sebanyak-banyaknya untuk referensi yang akan digunakan.
Ibarat kata kalau Bapak Ibu kita ingin membangun sebuah rumah begitu, kita menyiapkan dulu materialnya, menyiapkan dulu alat-alatnya. Baru nanti kita akan pilih material mana yang akan kita gunakan, material-material terbaik mana yang sesuai untuk kita gunakan membangun bagian ini, kemudian bagian yang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa lengkapi dulu kerangka anatominya, perbanyak dulu referensinya, agar nanti ketika sesi digital writing, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan, sudah menyiapkan material-material yang dibutuhkan. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan? Tadi saya amati aja tuh Pak. Ternyata enggak ini ya, apa kajian teorinya itu enggak perlu lagi ya di paper itu, di jurnal. Oke, kajian Setelah teori. introduction langsung masuk di metode. Oke, nah Atau dari tergantung ini Pak, tergantung iya, template ya, template dari tergantung ya, jurnal. tergantung dari jurnalnya Bapak. Nanti terkadang Hmm. ada yang meminta untuk kajian literasinya, literatur reviewnya di setelah introduction. Tapi untuk paper Pak Abu tadi, jurnal Pak Abu tadi tidak mengharuskan. Jadi langsung introduction Langsung. masuk ke riset metodenya. Oh ya, itu saja tadi yang saya agak ini karena Oke. jurnal-jurnal yang sebelumnya sempat ada yang minta itu, Iya, sempat minta kajian literatur. beberapa jurnal meminta seperti itu. Nanti juga akan ada Bapak Ibu untuk sesi pencarian jurnal tujuan. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam Bapak Ibu memilih jurnal tujuan, seperti tadi ketentuan-ketentuan apa saja yang harus ada di dalam paper Bapak Ibu nantinya sebelum Bapak Ibu submit ke jurnal tersebut. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, jika tidak ada, apakah dari Pak Abu ada tambahan lagi sebelum kita tutup? Ya Mas, udah. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Abu dan terima kasih Bapak Ibu yang lain. Jika mungkin sekarang belum ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa. Nanti silakan Bapak Ibu coba terlebih dahulu bagaimana pembuatan kerangkanya. Silakan isi untuk kerangka anatominya. Sudah saya share di grup. Nanti silakan Bapak Ibu bisa isi. Nah, tadi mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya kenapa kami menyebutnya 703 framework. Jadi sebenarnya 703 itu yang sudah dipatenkan oleh Pak Jo, seperti halnya namanya Pak Jo. Joe, nah 703. Jadi 703 framework itu adalah eh, kerangka anatomi yang sudah dipatenkan oleh Pak Jo dan hanya ada di Rumah Scopus. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa isi, bisa lengkapi dan dalam pengisiannya mungkin Bapak Ibu eh, perlu ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan, silahkan bisa tanyakan ke kami. Oke, begitu nggih, Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan terlebih lanjut, kita bisa cukupkan untuk sesi malam hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu beristirahat, kemudian tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Kita masih ada 4 sesi lagi Bapak Ibu sebelum nantinya Bapak Ibu submit di sesi terakhir. Oke. Oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atensinya malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Senin di pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, seperti itu Bapak Ibu dari saya dan Pak Abu tentunya banyak salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk malam hari ini bisa saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Waalaikumsalam Pak Surya, warahmatullah. Pak Terima Abu. kasih Mas. Oke. Waalaikumsalam Kasih warahmatullahi Pak Terima Abu. Oke, kasih. wabarakatuh. Terima terima kasih kasih Pak Bapak Ibu. Abu. Oke.